Halo semuanya, kami Tia dan Kelisha. Hari ini kami menjelaskan sedikit mengenai Perang Aceh. Apa itu Perang Aceh? Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1873 hingga 1910. Lalu, mengapa Belanda menyerang Aceh? Akibat dari perjanjian Siak pada tahun 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London tersebut adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat di perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perang Aceh dibagi menjadi 4 bagian. Perang Aceh pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Perang Aceh pertama. Perang ini berlangsung dari tahun 1873 sampai 1874. Atau lebih tepatnya adalah 26 Maret 1873. Di mana pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Kohler. Kemudian Kohler dan pasukannya mulai menembakkan meriam melalui kapal Citadel van Antwerpen ke wilayah Aceh. Kemudian pada tanggal 5 April 1873, 168 tentara Belanda berhasil mengambil alih Masjid Baitur Rahman. Kemudian pada tanggal 14 April 1873, Jenderal Kohler berhasil ditewaskan di tengah pertempuran depan Masjid Baitur Rahman. Hal ini menyebabkan pasukan Aceh mampu mengambil kembali kekuasaan Masjid Baitur Rahman pada tahun 1874. Perang Aceh kedua. Perang ini berlangsung dari tahun 1874 sampai 1880 atau pada tanggal 26 Januari 1874. Pemimpin rombongan Belanda pada saat ini adalah Jan van Swieten, di mana dia dan pasukannya berhasil mengambil alih Keraton Sultan sehingga dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1874, Belanda menyatakan Aceh sebagai bagian dari Belanda. Hal ini mengakibatkan tahta Sultan Mahmud Syah digantikan oleh tuanku Muhammad Daud. Kemudian pada bulan Januari, Belanda membubarkan tentaranya karena merasa sudah memenangkan Aceh. Karena tidak ingin menyerah, Aceh mulai menyerang Belanda di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syah, sehingga akhirnya mereka mundur pada tahun 1880. Perang ketiga. Perang ini berlangsung dari tahun 1881 sampai 1896, di mana pasukan Belanda dipimpin oleh Van der Dusen, sedangkan pasukan Aceh dipimpin oleh Teuku Umar. Perang ini dilakukan secara diam-diam, baik dengan menggunakan perang visabila maupun dengan menggunakan perang gerilya. Kemudian pada tahun 1890, Aceh mengumumkan kematian Teuku Umar, namun hal ini hanya untuk menipu pasukan Belanda, yang pada akhirnya pasukan Belanda menganggap enteng peperangan ini. Kemudian pada tahun 1891, Belanda mengirimkan Dr. Snoek Hoogronje untuk menjadi samaran sebagai ulama di Aceh dengan nama Abdul Ghaffar untuk mengamati cara-cara mengalahi Aceh di peperangan. Namun pada akhirnya, peperangan ketiga ini berakhir pada tahun 1896. Perang keempat. Perang ini dimulai dari tahun 1896 sampai 1910 dan dikenal dengan istilah perang tanpa taktik atau strategi. Mengapa demikian? Karena Aceh kehilangan konsentrasi akibat kepergian Teuku Umar yang ditembak di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899 oleh pasukan Belanda, tepatnya di bawah pimpinan Van Hoots. Hal ini menyebabkan kepemimpinan dia digantikan oleh istrinya, Chut Nyakdien. Kemudian, pada tahun 1891, Chut Nyakdien akhirnya ditangkap dan ia wafat pada tahun 1910. Hal inilah yang menandakan berakhirnya Perang Aceh.
Kemudian pada tahun 1910, Aceh dan Belanda melakukan perjanjian di mana isinya adalah membenarkan bahwa daerah kekuasaan adalah bagian dari Belanda, sepakat untuk tidak akan melakukan hubungan dengan pemerintah asing, dan sepakat akan menaati segala perintah yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Demikianlah akhir dari Perang Aceh. Peninggalan sejarah perlawanan Aceh. Salah satu peninggalan sejarah perlawanan Aceh adalah Benteng Indrapatra. Apa itu Benteng Indrapatra? Benteng Indrapatra adalah sebuah benteng bercorak Hindu yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Benteng ini dibangun pada masa Kerajaan Lamuri. Pada zaman itu, sekitar abad ke-17, sudah banyak aktivitas perdagangan antar negara dan melibatkan banyak pihak luar, seperti bangsa India, Tamil, Siam, dan Arab. Dengan banyaknya pengunjung dari luar, dikhawatirkan pula adanya serangan-serangan dari bangsa yang ingin merebut wilayah Aceh. Karena itu, benteng ini pernah digunakan sebagai tempat pertahanan dari serangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat.